Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is fourth meeting ya. Hmm, pada mata kuliah teaching practice, the practice of teaching, speaking, and listening for young learners. Okay, yeah. In this meeting, we will talk about developing articulate readers. Ya, setelah sebelumnya kita memahami the role of language for young learners. Nah, sekarang kita akan bahas tentang developing articulate readers. Bagaimana cara mengembangkan readers articulations gitu ya. Okay, reading is one of the primary language skill that must be developed in young learners. Articulate readers are those who can not only pronounce words clearly but also understand meaning, express emotions, and show active engagement with text. Ya, di mana dalam developing articulate readers kita akan mengamati bahwa the readers itu bukan hanya pronounce word clearly saja. Yang namanya articulate itu bukan hanya melafalkan words clearly, but juga memahami makna, kemudian can express the emotions of the text, dan juga show active engagement with text, gitu ya. Jadi ada engagement, ada keterikatan antara readers dengan teks itu sendiri. Kita bisa memahami apakah siswa itu paham atau tidak, gitu ya. Apakah siswa itu eh, mengerti maksud daripada teks yang dia baca atau tidak. Nah, ini eh, kita akan lihat dari artikulasinya, atau bisa dikatakan bahwa berkembangnya artikulasi seorang pembaca itu ya ketika dia betul-betul memahami meanings, kemudian juga bisa mengekspresikan dan juga show active engagement with the text. Ya, definitions of articulate readers. Kita pahami dulu apa sih articulate reader itu. Yang pertama, clear pronunciation and proper intonation while reading. Ya, pronunciation yang jelas ini makna daripada articulate. Bukan hanya itu, tapi juga comprehensions of the meaning behind the text. Memahami makna dari teks tersebut juga ini menjadi indikator daripada develop articulation development. Kemudian ability to retell information using their own words. Retelling the informations after reading. Nah, ini juga bagian daripada articulate reader. And the last one is expressiveness and emotional connection while reading stories. Okay, this expressive, bisa menyampaikan emosi daripada teks yang telah mereka pahami, telah mereka baca. This articulate. Ya, jadi articulation itu bukan terbatas pada pronounce well saja, tapi memahami, bisa menyampaikan ulang, bisa mengekspresikan teks tersebut sesuai dengan makna teksnya. Nah, ini yang disebut dengan articulate reader. Goals of developing articulate reader in young learners. Oke, tujuannya apa? Tujuan kenapa kita harus develop articulate reader, yang pertama adalah boost learners confidence in reading. Di sini articulate reader ini akan enhance students confidence gitu ya, supaya mereka betul-betul percaya diri ketika mereka membaca. Foster a love for reading for an early age
support the development of speaking and listening skills, encourage critical thinking through text-based discussions. Ya, di mana articulate reader ini juga akan encourage critical thinking, akan melatih critical thinking mereka, membiasakan mereka berdiskusi based on text, gitu ya. Nah, these are the goals of developing articulate readers. Okay, now the strategies to develop articulate readers. Gimana caranya untuk develop articulate readers? Yang pertama, read aloud activities. Biasakan kegiatan-kegiatan read aloud, gitu ya. The teacher reads the text aloud with the proper expressions and intonation, ya seperti yang saya jelaskan pada materi the practice of teaching reading and writing kemarin ya, tentang read aloud, ya bahwa stepnya adalah teacher reads the text aloud, ya harus dengan ekspresi, dengan intonasi yang sesuai cerita, and then serve as model for expressive and fluent reading, di mana kita membiasakan siswa untuk mendengarkan fluent reading dengan ekspresi, intonasi yang sesuai. Oke, kemudian bisa juga melakukan develop articulate readers ini dengan shared reading. Apa itu shared reading? The teacher and student read together, focusing on correct pronunciation and intonations. Ya, di sini mereka akan melatih pronunciation, share reading. Ya, teacher membaca and then students follow what's teacher's reading. And then echo reading. What is echo reading? Students repeat what the teacher reads, mimicking pronunciation and intonations. Ya, kalau ini lebih mengikuti apa yang sudah teacher baca dengan pronunciasi yang sesuai dan juga dengan intonasi yang sesuai ya dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya, seperti itu. Role play and drama. Using short script or dialogues from stories to practice expressive reading. Ya, bisa juga dengan role play or maybe storytelling and retelling. Ya, students retell the story in their own word, helping comprehension and expressive skills. Dimana storytelling ini atau retelling the story itu akan develop their articulate karena helping comprehensions. Di sini mereka akan terbiasa untuk memahami tugas mereka atau memahami isi cerita dari awal hingga akhir. Mereka bisa sampaikan ulang dengan ekspresif, dengan emosi yang sesuai dan lain sebagainya. Okay, this is retelling the story. Nah, kelima strategi ini dapat develop articulate readers. Ya, supporting media and resource. Terus media dan sumbernya dari mana saja? Oke, bisa dari picture books, animated video that emphasize pronunciation and expressions, vocabulary flashcard, audio books, and or interactive digital reading apps. Yeah, these are the media that can support articulate reader. Assessment and evaluation. Assessment of articulate reading can be done using a rubric with criteria such as pronunciation, fluency, expression and intonation, comprehension, engagement. Oke, ini beberapa kriteria yang mungkin bisa kita jadikan kriteria yang dapat measure students articulations, ya. Kriterianya antara lain pronunciation, kelancaran, expression, intonation, comprehension, engagement. Okay, challenge and the solution. Every strategy, I think, has challenges and what are the solutions yang mungkin bisa kita lakukan ketika menghadapi masalah-masalah tersebut. Oke, dalam penerapannya,
Melatih artikulasi itu biasanya akan menjadikan siswa lack of reading. Jadi membacanya sedikit. Mereka fokus pada listen to the teachers untuk memahami konsep story-nya atau isi ceritanya. Motivation, uh, lack of reading motivations ya. Jadi mereka karena terbiasa dibacakan ceritanya, biasa um, paham karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. This can make them lack of reading motivations ya. Motivasi membacanya jadi uh, kurang berkembang. Difficulty in pronouncing new words. Nah, kesulitan dalam pronounce kata-kata baru. Nah, ini pasti akan terjadi. This is one of the challenge in this strategy. And then students quickly lose interest. Biasanya interestnya tidak terlalu lama. Jadi pasti akan ada jenuh gitu ya, tidak enjoy dalam belajar. Nah, ini beberapa kelemahan atau beberapa tantangan yang ada pada em, strategi yang dapat mengembangkan articulation of reader. And then solution. Nah, terus solusinya gimana kalau kita menghadapi hal-hal tersebut ya? Use storybooks that match students' interest. Maka pilih buku yang sesuai dengan hal-hal yang siswa suka gitu ya. Practice phonics through games and activities. Kalau memang pronunciation-nya sulit, ya kita pakai games or another activity yang bisa uh, engage students untuk tetap tertarik dengan apa yang sedang kita ajarkan dan juga dia mampu untuk mengembangkan pronunciation-nya. Activities that can help students pronunciations. Incorporate kinesthetic and visual activities. Ya, kalau memang akan cepat membosankan, maka coba cari kegiatan-kegiatan yang menggunakan kinesthetic ataupun visual activity sehingga mereka tidak butuh fokus yang terlalu lama, tapi pembelajaran tetap em, berdampak gitu ya. Mereka tetap dapat develop their articulations. Ya, this is the conclusion. Developing articulate readers is an essential part of teaching language to young learners. Through fun, meaningful, and practice-based approaches, teachers can help children become confident, expressive, and active readers. Nah, jadi dalam developing articulate reader ini banyak hal sekali yang esensial gitu ya. Selain dia belajar pronunciations, dia juga belajar meaning of the text gitu ya. Kemudian juga retail or practice. Ya, ini akan menjadikan siswa lebih percaya diri, lebih ekspresif, lebih aktif dalam membaca dan lain sebagainya. Okay, I think that's all for this meeting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.